Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Arifin. Kali ini saya akan membahas mengenai zakat, dan tidak bukan untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah Hadis Ahkam 2. Langsung saja, ketika berbicara ekonomi dalam Islam, dibahas 3 permasalahan, yaitu bagaimana cara memperoleh harta kekayaan, mengelola harta kekayaan, dan masalah dalam mendistribusikan harta kekayaan. Atas dasar itulah maka hukum-hukum yang menyangkut ekonomi dibangun atas 3 kaidah. Yang pertama konsep kepemilikan, yang kedua pengelolaan kepemilikan, dan yang ketiga ini distribusi kekayaan di antara masyarakat. Dari ketiga tersebut, bidang distribusi merupakan kajian yang paling dalam ekonomi, sehingga distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis. Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia di samping produksi dan konsumsi. Dorongan di dalam Al-Quran pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntut kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata membuat orang yang kaya akan bertambah kaya, yang miskin akan semakin miskin. Menurut Syafi'i Antonio, sebagaimana yang dikutip oleh Ais Amalia, bahwa Islam mempunyai 2 pola distribusi. Yang pertama secara komersil dan mengikuti mekanisme pasar, yang kedua distribusi yang bertumbuh pada aspek keadilan sosial masyarakat. Salah satu dari pola distribusi yang kedua ini yaitu adalah zakat, yang merupakan instrumen distribusi harta kekayaan yang keberadaannya bisa sekaligus sebagai instrumen dalam upaya penyeimbangan ekonomi negara. Dalam zakat terdapat aturan atau ketentuan syariat yang jelas, mulai dari objek zakat, harta yang wajib dizakati, mustahik untuk penerimanya, muzaki, amil, serta ada nisbat dan ukurannya atau zakat, berapa zakat yang akan dikeluarkan. Berkaitan dengan penyeimbangan ekonomi negara, zakat sangat potensial karena dalam pengelolaan pemerintah berperan penting. Dalam hal ini diwakilkan oleh Badan Amil Zakat. Selain peran pemerintah, juga dengan adanya perluasan objek zakat, selain yang dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu atau ulama klasik yang merumuskan objek zakat berdasarkan nas yang ada, di mana mengangkat kategori objek zakat hanya pada binatang ternak, emas, dan perak. Barang dagangan, harta galian, dan hasil pertanian juga objek zakat bertambah luasnya. Misalnya Yusuf Qaradawi yang dikutip oleh Taqiyuddin merumuskan objek zakat dagang, harta hasil pertanian, madu, dan produksi hewan, barang tambang, dan hasil laut, investasi, pabrik, gedung, zakat pencarian, zakat profesi, zakat saham, dan obligasi. Syariat juga telah mengajar bagaimana cara membagi zakat yang benar. Jika orang yang akan diberi zakat dinilai ahli berdagang, maka ia diberi modal untuk berdagang. Jika ahli bertani, maka diberi modal untuk bertani. Jika ahli keilmuan, maka diberi bekal untuk mencari ilmu agar bermanfaat bagi orang yang banyak, dan seterusnya. Tidak semua harus dizakati dalam agama Islam, namun ada beberapa harta saja yang dizakati. Diantaranya adalah hewan ternak. Hewan ternak yang wajib dizakati ialah unta, sapi, dan kambing, karena jenis-jenis hewan ini diternakan untuk tujuan pengembangan sesuai melalui susu dan anaknya, sehingga pantas dikenakan beban tahunan muasah. Hewan lainnya seperti kuda, keledai, dan himar tidak dikenakan zakat sebab hanya dipelihara sebagai perhiasan atau digunakan ternaknya. Zakat hewan ini meliputi syarat-syarat yang banyak. Di antara ternak tersebut ingin diambil susu, ingin dikembangbiakkan, dan diambil minyaknya. Jadi ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk membajak sawah, mengairi sawah, memikul barang, atau pekerjaan semacamnya. Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat Al-Quran menjadikan suatu tanggung jawab
bagi umat Islam untuk tolong menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kebijakan memberi zakat kepada orang yang memiliki kambing sejumlah nisbat dilandasi oleh kondisi orang tersebut juga mengalami kesukaran. 100 kambing yang ia miliki tidak memberi pengaruh berarti terhadap kelangsungan hidupnya pada saat itu, karena memang binatang ternak merupakan tempat menggantungkan hidupnya. Dan selanjutnya, berdasarkan distribusi zakat melalui program ternak sudah efektif karena sudah dilaksanakannya sosialisasi. Namun distribusi zakat produktif melalui program ini dapat disimpulkan mensejahterakan mustahil dikarenakan tidak semua indikator efektif dan indikator kesejahteraan mempunyai korelasi. Dari ketiga indikator efektivitas, hanya satu yang mempunyai korelasi terhadap indikator kesejahteraan menjaga agama, sedangkan indikator kesejahteraan menjaga harta. Ketiga indikator efektivitas mempunyai korelasi untuk menjaga hartanya. Lalu kemudian zakat ini yang kita bahas di dalam hadis ini yaitu zakat khusus untuk binatang ternak, yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada unta, sapi atau kambing mempunyai kemungkinan untuk kena zakat. Kewajiban tersebut jatuh salah satunya bila jumlahnya telah mencapai nisbat atau batas minimum zakat. Berikut adalah daftar nisbat masing-masing binatang ternak dengan detail jumlah zakat dan umur binatang ternak yang mesti dikeluarkan. Khusus dalam zakat binatang ternak dikenakan istilah wakos, yaitu jumlah binatang yang berada di antara nisbah dengan nisbah di atas. Semisal 120 ekor kambing yang berada di antara 121 ekor dengan 201 ekor bertambah wakos, ini tidak merupakan ukuran zakat yang wajib dibayar kecuali telah mencapai nisbah yang ditentukan. Contohnya, jumlah aset 130 ekor kambing, zakat sama dengan 121 ekor kambing, yaitu 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun. Hal ini berbeda dengan zakat selain binatang ternak. Berdasarkan hadis Ali dari Nabi, beliau bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada pada harta kewajiban zakat hingga berlalu padanya 1 haul. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Hikmah disyariatkannya haul agar pertumbuhan harta yang dimiliki itu sempurna. Kemudian dalam kitab Fathah Al-Qarib atau Qarib, was-saumu wa wara'u fi kalamin mubahin. Saum yaitu digembalakan di rumput yang mubah. Seandainya binatang ternak tersebut diberi makan dalam jangka waktu lebih lama dalam setahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jika binatang ternak tersebut diberi makan selama setengah tahun atau kurang dengan kadar makanan yang mana ternak tersebut bisa hidup tanpa makanan tersebut tanpa mengalami dampak negatif yang nampak jelas, maka wajib dikeluarkannya zakat. Jika tidak, maka tidak wajib dikeluarkannya zakat. Dapat disimpulkan bahwa pandangan dari Syafi'iyah bahwa tidak ada zakat dalam hewan yang tidak digembala. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Al-Musanna Al-Ansori berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku. Dia berkata, telah menceritakan kepada saya Summah bin Abdullah bin Anas, bahwa Anas menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menulis surat ini kepada tentang aturan zakat ketika dia mengutusnya ke negeri Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kewajiban zakat yang
telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum muslim dan seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tentangnya. Maka barang siapa kaum muslim diminta tentang zakat sesuai ketentuan, maka berikanlah, dan bila diminta melebihi ketentuan maka jangan memberinya, yaitu dalam ketentuan zakat unta pada setiap 20 ekor unta, dan yang mengurangi dari itu zakatnya dengan kambing. Setiap 5 ekor unta zakatnya adalah seekor kambing. Bila mencapai 25 hingga 35 ekor unta zakatnya maka 1 ekor bintu makat betina. Bila mencapai 30 ekor unta maka zakatnya 1 ekor bintu makat betina. Bila mencapai 36 hingga 45 ekor unta maka zakatnya 1 ekor bintu labun betina. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta maka zakatnya 1 ekor hikoh yang sudah siap dibuahi oleh unta pejantan. Jika telah mencapai 61 hingga 75 ekor unta maka zakatnya 1 ekor jazza. Jika telah mencapai 76 hingga 90 ekor unta maka zakatnya 2 ekor bintun labun. Jika telah mencapai 91 hingga 120 ekor unta maka zakatnya 2 ekor hikoh yang sudah siap dibuahi unta jantan. Bila sudah lebih dari 120 maka ketentuannya adalah pada setiap kelipatan 40 ekornya zakatnya 1 ekor bintun labun, dan setiap kelipatan 50 ekornya zakatnya 1 ekor hikoh. Dan barang siapa yang tidak memiliki unta kecuali hanya 4 ekor saja maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkan zakat, karena hanya pada setiap 5 ekor unta baru ada zakatnya seekor kambing. Dan untuk zakat kambing yang digembala ialah radhiyallahu anhu bukan dipelihara di kandang. Ketentuannya adalah bila telah mencapai jumlah 40 hingga 120 ekor maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Bila melebihi 120 hingga 200 ekor maka zakatnya 2 ekor kambing. Bila lebih dari 200 hingga 300 ekor maka zakatnya 3 ekor kambing. Bila lebih dari 300 ekor maka setiap kelipatan 100 ekornya 1 ekor kambing. Dan bila seorang pengembala memiliki kurang 1 ekor saja 40 ekor maka tidak ada kewajiban baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya. Dan untuk zakat uang perak atau dirham maka ketentuannya 1/40 bila mencapai 200 dirham. Dan bila tidak mencapai jumlah itu namun hanya 190 maka tidak ada kewajiban zakat kecuali pemiliknya mau mengeluarkannya. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa zakat hewan ternak akan menjadi wajib hukumnya jika tumbuh dan menumbuhkan keuntungan yang besar. Sedangkan di Indonesia rumput sangatlah mudah ditemukan, baik di perkampungan tanah lapang atau di tempat tandus pun dapat tumbuh. Bahkan di Indonesia rumput tidak bernilai dan dibuang. Terlebih lagi banyak sekali peternak donda di zaman ini yang sudah tidak menggunakan sistem gembala karena yang merasa terganggu jika hewan ternak tersebut melewati perkampungan. Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Syekh Ahmad bin Al-Hasani Al-Asfahani berpendapat bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi meliputi kerbau, dan kambing atau domba atau biri-biri dengan 6 syarat, yaitu Islam, merdeka, dimiliki secara sempurna, nisab, haul, dan dirawat digembala dengan rumput yang bukan hasil membeli. Maka konteks hadis dari kata saum atau saima sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili adalah berbadan gemuk, berkembang biak dengan cepat, dan jumlahnya banyak. Sedangkan hal tersebut tidaklah berlaku di Indonesia. Tanpa digembala pun di Indonesia sudah memenuhi hal tersebut, yakni hewan ternak tetap gemuk, berkembang biak dengan baik, dan jumlahnya pun banyak. Ini adalah alternatif untuk mengembangkan konsep zakat hewan ternak yang sudah diterapkan oleh ulama zaman dahulu dan juga mengembangkan perekonomian masyarakat sekarang. Dengan adanya kajian zakat ini tentang hewan ternak tentunya sangat membantu serta menjawab kebingungan yang timbul di masyarakat muslim dan membantu ulama
dalam menjalankan ibadah zakat hewan ternak sesuai dengan syariat. Sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.